Salawat mudah-mudahan yang susah, yang gelisah diangkat kesusahannya oleh Allah. Amin. Barokahnya salawat mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Barokahnya salawat mudah-mudahan dikabulkan semua hajat-hajat kita, Amin. doa-doa kita, Amin. keinginan-keinginan kita, cita-cita kita bibarkatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Alhamdulillah sahabat Q, malam ini pagi hari ini kita patas menuju Malang karena besok kita ada acara Sabtu malam Ahad, rutinan malam Ahad di Ponpes Thoriqul Jannah, sekalian pelatihan ilmu hikmah. Kami mengajak kepada saudara-saudara sahabat Q khususnya untuk bisa menghadiri panggilan suci Nabi kita Muhammad yang insya Allah besok setiap rutin Sabtu malam Ahad bacaan Maulidun Nabi Muhammad dilanjutkan dengan mau'izah hasanah, dilanjutkan dengan pengarahan dari pengurus pusat, dan dilanjutkan di akhir dengan pelatihan ilmu hikmah. Mudah-mudahan kegiatan kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Kami mengucapkan ribuan terima kasih kami sampaikan dan apresiasi sebesar-besarnya kepada sahabat Gio Jawa Tengah, khususnya dari Klaten, dari Jogja, dari Solo, dan semua yang telah membantu aktivitas kegiatan dakwah kita selama di Jawa Tengah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas Anda berlipat-lipat kemuliaan dan kebaikan. Amin. Dan insya Allah untuk minggu selanjutnya kita masih berada di Jawa Tengah. Setelah ke Malang nanti malam Ahad yang akan datang, insya Allah kita akan ke Semarang. Jika Allah mengizinkan, kita melanjutkan ke Jakarta. Karena setiap Sabtu malam Ahad kita harus istiqomah, wajib untuk di pondok di Malang setiap Sabtu malam Ahad, karena disitulah pusat berkumpulnya para pecinta-pecinta Nabi, pecinta-pecinta sholawat, pecinta-pecinta hikmah, ilmu hikmah, dan para pejuang-pejuang penerus daripada perjuangan baginda Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Adapun terkait dengan latar belakang berdirinya atau keluarga besar Thoriqul Jannah, latar belakang berdirinya Thoriqul Jannah atau TJ di Malang. Thoriqul Jannah merupakan suatu organisasi Islam yang muncul akibat menurunnya peran negara terhadap kemusyrikan dan kemungkaran. TJ lahir secara resmi pada tanggal 21 Agustus 2012 di Ponpes Thoriqul Jannah, Babatan Ngajum, Malang. TJ didirikan oleh sejumlah habaib, ulama, mubaligh, serta aktivis muslim, pecinta sholawat, dan umat Islam. Ini latar belakangnya berdirinya Thoriqul Jannah. Para aktivis telah melakukan berbagai aktivitas keagamaan seperti tabligh akbar, maulid akbar, sholawat akbar, audensi, silaturahmi, dan juga pergerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagai bagian dari masyarakat, TJ atau Thoriqul Jannah merasa berkewajiban untuk berperan serta dalam memberikan kontribusi positif untuk kemajuan agama, bangsa, dan negara. Thoriqul Jannah atau TJ ketika berdiri juga mencanangkan deklarasi gerakan nasional anti kemusyrikan, anti kemaksiatan, anti kemungkaran, anti kezaliman. Pada saat pandemi ini, pada saat pandemi COVID ini, sering aktif melakukan sebuah gerakan sweeping yang dialamatkan kepada para dalang kemusyrikan. Berbagai kritik, berbagai kecaman,
berbagai tuduhan, berbagai tudingan, berbagai fitnah dan caci maki, bahkan teror, ancaman dan intimidasi kerap kali dialamatkan kepada TJ dan aktivisnya. Berbagai ujian dan cobaan menghantam TJ atau Thoriqul Jannah. Pada tanggal 9 Juli 2020 Masehi terjadi tragedi Banyuwangi, yang mana di tragedi Banyuwangi ini penolakan dari berbagai instansi dan intelijen dengan datangnya TJ di Banyuwangi. Entah wallahu a'lam faktornya siapa, dalangnya siapa, yang jelas dalangnya adalah orang yang doyan kemusyrikan, orang yang menyekutukan Allah, orang yang doyan kemungkaran dan kemaksiatan. Disitulah musuhnya Thoriqul Jannah. Tapi semua alhamdulillah berkah izin Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, tragedi Banyuwangi diterima baik Thoriqul Jannah di seluruh elemen masyarakat, bahkan khususnya di pesantren-pesantren yang ada di Banyuwangi. Alhamdulillah. Dan pada tanggal 21 November 2014, pendiri Thoriqul Jannah, saya sekeluarga pernah dikasih sebuah pasel buah dan di situ disuntik karbon racun, sehingga mengakibatkan saya, putra saya, keluarga saya terkena racun daripada suntikan karbon racun yang tidak suka dengan kita. Tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah kita semua selamat dari usaha percobaan pembunuhan tersebut. TJ berdiri untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, dan juga jihad. Amar ma'ruf adalah perintah untuk melakukan segala perkara yang baik menurut hukum syara dan hukum akal. Sedangkan nahi mungkar adalah mencegah setiap kejahatan atau kemungkaran, bahkan kemusyrikan, yakni setiap perkara yang dianggap buruk oleh syara dan hukum akal. Dalam mencapai tujuan amar ma'ruf, khususnya di kemusyrikan, TJ mengutamakan metode bijaksana dan lemah lembut melalui langkah-langkah mengajak dan dengan hikmah, kebijaksanaan, dan santun, memberi mau'izah hasanah atau nasihat yang baik, dan berdiskusi serta dialog dengan cara yang baik. Sedangkan dalam melakukan nahi mungkar, TJ atau Thoriqul Jannah bersama laskarnya mengutamakan sikap yang tegas, melakukan langkah-langkah menggunakan kekuatan atau kekuasaan bila mampu dengan menggunakan lisan dan tulisan. Bila kedua langkah tersebut tidak mampu dilakukan, maka nahi mungkar dilakukan dengan menggunakan hati yang tertuang dalam ketegasan, sikap untuk tidak menyetujui segala bentuk kemusyrikan, kemungkaran, kemaksiatan, dan juga kezaliman. Di sini kami akan membacakan setelah terbentuknya Dewan Pengurus Daerah atau TJ Thoriqul Jannah Giyo. Kami akan menerangkan, menjelaskan tentang format kepemimpinan, struktur dalam kekuasaan TJ. Yang pertama, kepemimpinan dan struktur organisasi TJ. 1. Ada Dewan Pimpinan Pusat, kita singkat dengan DPP. Di tingkat pusat terdiri dari Majelis Syuro dan Dewan Tanfidhi. Yang kedua, Dewan Pimpinan Luar Negeri, kita singkat dengan DPLN. Di luar negeri terdiri dari Majelis Syuro dan Dewan Tanfidhi. Yang ketiga, Dewan Pimpinan Daerah, kita singkat dengan DPD. Yang keempat, Dewan Pimpinan Wilayah, kita singkat dengan DPW, meliputi tingkat kota, kodia, kabupaten. Dewan Pimpinan Cabang kita singkat dengan DPC di sini. Di tingkat kecamatan, okay. Yang selanjutnya ada Dewan Pimpinan Ranting atau DPRA di tingkat kelurahan. Pengurus inti, ya. Pengurus inti adalah terdiri dari Majelis Syuro, Dewan Pimpinan Pusat, dan Dewan Pimpinan Daerah. Pemirsa,
Ini bagi yang mau bentuk ya, biar paham. Pengurus inti Majelis Syuro, Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah adalah seorang ketua, seorang sekretaris, 5 orang ketua majelis tinggi, yaitu Majelis Syariat, Majelis Pembina, Majelis Penasehat, Majelis Pengawas, dan Majelis Kehormatan, yang beranggotakan sekurang-kurangnya 33 orang dan sebanyak-banyaknya 99 orang. Yang kedua, pengurus inti Dewan Tanfidhi di tingkat pusat ialah seorang ketua umum atau ketum, seorang wakil ketua umum, beberapa orang ketua, seorang sekretaris umum, dan beberapa wakil sekretaris umum, seorang bendahara umum, dan beberapa wakil bendahara umum. Yang ketiga, pengurus inti Dewan Tanfidhi di tingkat selain pusat, termasuk DPD daerah, wilayah, dan ranting dan cabang. Itu meliputi seorang ketua, cukup seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Organisasi TJ memiliki 5 badan khusus, yaitu 1. BIL. Apa BIL itu? Badan Investigasi Laskar. BIL ini bertugas untuk melakukan investigasi terhadap berbagai persoalan yang berdampak buruk terhadap Thoriqul Jannah. BIL memiliki 2 divisi. Yang pertama, A, divisi intelijen, yang mana divisi ini bertugas melakukan pengawasan secara rahasia terhadap segala aktivitas yang merugikan Islam dan Thoriqul Jannah. Yang kedua, divisi pencari fakta. Divisi ini bertugas mencari dan menghimpun berbagai fakta dan data untuk membuktikan keakuratan intelijen Thoriqul Jannah. Ini badan ya. Badan dari Thoriqul Jannah, ada namanya BIL, Badan Investigasi Laskar. Yang kedua, BAT. Apa BAT itu? Badan Anti Teror. BAT bertugas untuk mengamankan dari segala macam ancaman, intimidasi, dan berbagai teror hampir setiap saat yang menghampiri aktivitas para aktivis Thoriqul Jannah. Dalam hal ini BAT memainkan peranan penting untuk mengantisipasi, menghadapi, dan melawan segala bentuk teror tersebut. BAT bekerja sama dengan BIL untuk melakukan kontra teror maupun kontra intelijen terhadap musuh-musuh TJ yang melakukan teror atau penyusupan ke dalam aktivitas TJ. Yang ketiga, BPL. Apa BPL? Yaitu Badan Pengkaderan Laskar. BPL adalah badan khusus yang bertanggung jawab menangani sistem pengkaderan TJ. Badan inilah yang mengelola pembinaan, pendidikan, dan pelatihan, termasuk pelatihan ilmu hikmah, dan juga perekrutan para kader-kader TJ. Yang keempat, BAL, Badan Ahli Laskar. BAL adalah Jalan Diponegoro, Jalan Semarang, Surakarta. 200 nih Gus. Jasinku sih es. BAL, Badan Ahli Laskar. BAL adalah laboratorium strategi TJ dalam pengkajian persoalan kehidupan dan sektor keilmuan. Di BAL inilah para laskar TJ nanti dari berbagai disiplin ilmu berkumpul. Ke depan diharapkan BAL mampu menjadi pemikiran-pemikiran bagi TJ, bahkan bagi kehidupan masyarakat secara umum. Yang kelima, BAZ. Apa BAZ itu? Badan Amil Zakat. BAZ ada bertugas untuk penyuluhan dan menyadarkan pentingnya zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat sesuai syariat Islam, serta mengadakan rekrutmen anggota keanggotaan wajib zakat secara tetap dan membangun informasi pengelolaan zakat yang profesional dan terintegrasi. Ini badannya, sahabat. Selanjutnya, organisasi TJ atau Thoriqul Jannah atau GIO memiliki 5 lembaga otonom, yaitu 1. LPK. Apa LPK? Lembaga Pemantau Kemusyrikan. Lembaga ini bertugas sebagai pemantau independen terhadap aktivitas kemusyrikan di Indonesia, kemaksiatan di Indonesia, khususnya terhadap pelanggaran hukum-hukum syariat yang dilakukan oleh para dukun-dukun, penganut ilmu hitam yang menyekutukan Allah dan berbuat kejahatan yang tak nampak kasat mata. Yang kedua, LDL. Apa LDL? Lembaga Dakwah Laskar. Lembaga Dakwah Laskar adalah wadah silaturahim para mubaligh, para dai,
khususnya di Thoriqul Jannah, sekaligus sebagai pusat pengembangan dakwah Islam yang diprogramkan TJ. LDL memiliki dua fungsi, internal dan eksternal. Fungsi internal adalah mensosialisasikan dakwah di kalangan aktivis TJ, termasuk pembinaan mental, spiritual, dan pengembangan sumber daya dakwah yang dimiliki oleh Thoriqul Jannah. Sedangkan fungsi eksternalnya adalah mensosialisasikan dakwah Islam di tengah masyarakat. Yang ketiga, LEL. Apa LEL? Lembaga Ekonomi Laskar. Tugas LEL adalah membangun ekonomi TJ atau Thoriqul Jannah agar tidak menjadi organisasi yang lemah, sahabat. Untuk itu LEL atau Lembaga Ekonomi Laskar berkewajiban melakukan terobosan-terobosan bisnis yang berprospek. Berapa Mas? Kurang 320. Kurang Full lah itu. Nggih. Siapa? Berapa bilang? Dan uang live kayak gini, Rek. Berapa bilang? 220. Kondima kok. Si sahabat ya. Ada sponsor. Saya ulangi. Lembaga Otonom Thoriqul Jannah atau GIO terdiri dari LEL. Apa LEL? Lembaga Ekonomi Laskar. LEL ini adalah membangun ekonomi Laskar Thoriqul Jannah atau GIO agar tidak menjadi organisasi yang lemah. Untuk itu LEL berkewajiban untuk melakukan terobosan-terobosan bisnis yang berprospek, sehingga ke depan Thoriqul Jannah atau GIO mampu memiliki profit center yang tangguh untuk mendanai perjuangan ke depan, perjuangan Thoriqul Jannah, baik dakwah maupun amar ma'ruf nahi mungkar. Semua perjuangan butuh dana. Maka dari itu kita bentuklah LEL ya, agar kita independen, tidak menerima dana dari siapapun. Karena kita independen, maka kita membentuk LEL untuk melakukan terobosan-terobosan bisnis yang berprospek. Selanjutnya BHL, bukan BHL ya. BHL. Apa BHL? Badan Hukum Laskar. BHL ini telah menunjukkan eksistensinya selama ini di Thoriqul Jannah dalam lembaga bantuan hukum. Sejak TJ berdiri hingga kini, tanpa mengenal lelah dan tanpa pamrih, secara terus-menerus melakukan litigasi, advokasi untuk aktivitas Thoriqul Jannah. Itu namanya Badan Hukum Lembaga Hukum di sini ya. Advokat. Yang kelima LKL, Lembaga Kemanusiaan Laskar. LKL adalah relawan untuk tugas-tugas kemanusiaan seperti ru'yah massal, pengobatan massal, baik medis maupun non medis. Kenapa ada medis juga? Karena nanti lahirnya LKL, kita akan membuat kumpulan para dokter-dokter medis yang ahli di bidang medis. Selain ahli di bidang spiritual, non medis, kita juga akan membentuk perhimpunan dokter-dokter yang ahli di bidang medis supaya lebih berguna untuk masyarakat. Lembaga Kemanusiaan Laskar ini juga ikut kiprah dalam santunan, termasuk santunan anak yatim, santunan fakir miskin, santunan janda-janda jompo dan lain sebagainya. Bedah rumah juga, bencana kemanusiaan dan juga bencana alam. Organisasi TJ memiliki 4 organisasi yang otonom, sahabat. Yang mana pertama, organisasi TJ memiliki 4 anak organisasi yang otonom dan independen serta memiliki ADART, struktur organisasi, garis komando, program kerja dan pertanggungjawaban sendiri. Apa saja yaitu? Yang pertama ada LTJ. Apa LTJ? Yaitu Laskar Thoriqul Jannah. LTJ adalah barisan pemuda TJ yang menjadi satuan tugas organisasi dengan fungsi serbaguna. Struktur kepemimpinan LTJ berdasarkan jabatan dan kepangkatan yang ditentukan mulai karir dan prestasi para anggotanya. Pemimpin LTJ disebut Panglima Laskar. Yang kedua, Mujahidah Thoriqul Jannah atau kita singkat dengan MTJ. MTJ adalah barisan muslimat, barisan pemudi-pemudi, remaja-remaja, pemudi
Pemudi TJ selama ini aktivitasnya masih terfokus kepada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Namun demikian tidak jarang MTC ikut melibatkan diri secara aktif dalam kemanusiaan. Misi utamanya kita bentuk Mujahidah Thoriqul Jannah ini atau MTC, misinya adalah memperjuangkan kaum wanita, kaum perempuan agar berada pada posisi yang mulia dan terhormat di dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan dalam ADART ada struktur Thoriqul Jannah adalah kekuasaan organisasi. Kekuasaan tertinggi organisasi Thoriqul Jannah adalah musyawarah sesuai tingkat kepemimpinan organisasinya. Yang pertama, musyawarah di tingkat nasional terdiri dari musyawarah nasional, kita singkat dengan MUNAS. Misalkan tim GIO nanti ada di berbagai daerah, ada di Jawa, ada Kalimantan, ada Papua, ada Sumatera, ada Sulawesi, dari Sabang sampai Merauke, nanti akan ada namanya musyawarah nasional, kita singkat dengan MUNAS. Ada musyawarah nasional luar biasa pimpinan nasional, kita singkat dengan MUSPIMNAS. Yang kedua, musyawarah di tingkat luar negeri adalah MLN, yang pesertanya adalah pembina, pengurus inti, dan semua pengurus Dewan Pimpinan Luar Negeri. Yang ketiga, musyawarah di tingkat daerah terdiri dari musyawarah daerah atau kita singkat dengan MUSDA. 116. Musyawarah daerah luar biasa kita singkat dengan MUSDALUK. Musyawarah kerja daerah kita singkat dengan MUSKERDA. Dan musyawarah pimpinan daerah kita singkat dengan MUSPIMDA. Yang kekuasaannya lebih lanjut akan diatur dalam ADART. 400 meter, tetap di kanan di pertigaan. Yang D, terakhir, musyawarah di tingkat wilayah terdiri dari musyawarah wilayah, kita singkat dengan MUSWIL. Musyawarah wilayah luar biasa kita singkat dengan MUSWILUK. Musyawarah kerja wilayah kita singkat dengan MUSKERWIL. Musyawarah pimpinan wilayah kita singkat dengan MUSPIMWIL. Terusnya ada musyawarah di tingkat cabang, yaitu adalah musyawarah cabang, kita singkat dengan MUSCAP. Yang F, musyawarah di tingkat ranting atau musyawarah ranting, kita singkat dengan MUSRAN. Yang terakhir, pimpinan sidang, MUNAS maupun MLN, MUSDA, MUSWIL, MUSCAP, dan MUSRAN adalah Dewan Pimpinan periode berjalan di tingkat tiap tingkatan. Sementara itu yang bisa kita rangkum tentang berdirinya, latar belakang berdirinya Thoriqul Jannah, bagaimana nanti sistem kerjanya, ada berapa divisi, ada berapa bidang, ada berapa bagian daripada Thoriqul Jannah, sayap juangnya, majelis syuroknya, itu semua sudah lengkap. Semalam saya lembur untuk membuat itu. Alhamdulillah, insya Allah besok bisa kita bahas, bisa kita rapatkan, bisa kita musyawarahkan. Yaitu pertama perdana, yaitu tingkat pusat, yaitu musyawarah tingkat pusat. Besok malam Ahad akan kita selenggarakan setelah pelatihan ilmu hikmah pertama kali MUNAS atau musyawarah nasional yang bertempat di Ponpes Thoriqul Jannah. Oleh karena itu saya menghimbau, saya mengajak kepada seluruh aktivis GIO atau Thoriqul Jannah di berbagai daerah, khususnya para koordinator-koordinatornya, untuk bisa menghadiri besok dalam rangka MUNAS atau musyawarah nasional. Semoga dari Jawa Tengah, perwakilan dari Jawa Tengah bisa hadir memenuhi undangan MUNAS atau musyawarah nasional. Nah, khususnya saya sampaikan, dilimpahkan rezeki yang melimpah, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita, dan dimenangkan semua perjuangan kita. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.